koreo, ngembaliin liriknya juga. Terus nanti kan kita ada syuting sama Fans kan, jadi mempersiapkan diri buat bertemu para fans juga. Terus apa lagi ya? Udah makan, jangan lupa sarapan, soalnya malamnya nanti lemes. Udah nanya. Persiapannya sangat mendadak. Jadi kita baru dikasih tahu apa? Berapa ya? 3 minggu sebelum rilis udah dikasih tahu bakal ada single baru. Gue kaget kan. Tapi ternyata pas lihat lagunya ternyata emang gerakannya simple. Konsepnya sama kayak Budweiser 14 Bukti, jadi semua orang bisa narikin gitu. Jadi emang sengaja gerakannya gampang, jadi bisa persiapan. Ya, jadi persiapannya kita sih latihan juga bareng member-member tim juga, salah satunya sama tim juga. Semoga ntar hasil video klipnya bagus, orang-orang bisa suka di Woi, panas ya. Panas banget. Kabur. Hari ini syuting single baru. Tahu ke apa? Lihat aja nanti. Terus habis itu penasaran sih syutingnya bakal kayak gimana. Terus udah siap-siap makeup. Terus kita udah ada bajunya sendiri, udah ada hairnya sendiri. Mau lihat gak? Jangan, ini bukan baju aku gitu. Video namanya. Ini baju aku. Lihat, kan? Terus nanti apa? Jalan gitu. Terus pakai hairpin. Ada sepatunya. Rambut kita mirip loh. Lucu kan? Doain kita ya, semoga berhasil. Rambut kita udah mirip. Ngakak lagi sama fans ya, keluarganya tambah lagi sama fans, karena fans itu udah seperti keluarga kita sendiri. Iya dong, mereka juga udah datang dari pagi, latihan juga, jam setengah 6, dan mereka jago-jago nari juga dibanding kita ya. Iya, nggak kalah jago deh pokoknya. Pokoknya semangat terus latihannya, kita akan pasti dukung kalian. Usaha keras tak akan balik ya, tinggal nanti aja nyanyi ya sama saya. Bulan puasa, kalau udah bulan puasa mah pasti Ini tuh serasa es nggak buah, bakal. cuy. Air putih aja nggak saya es buah, jangan lupa minum. Katanya kamu mau melindungi aku. Aku kan akan melindungi kamu. Cuma. Ada orang lagi kamu. Udah mulai belum? Ketawa dulu ya. Rasanya sih masih seneng ya, kayak apa ya, sebenarnya sih nggak nyangka juga, soalnya nggak kepikiran gitu buat kepilih gini-ginian, soalnya kayak dari awal pas PKT kan, jadi kayak sebenarnya sih udah tahu, cuma tiba-tiba pas kita sebut gitu kan namanya, kan disebutnya dari urutan bawah kan, terus tiba-tiba kan lagi ngobrol sama Rahel, tiba-tiba fan kapsul kayak apaan tuh, salah denger gitu kan. Terus perasaannya ya gimana ya, jadi seneng banget sih pasti, soalnya jadi kayak
punya pengalaman baru. Terus ya itu kira pas pertama kali disebut nama aku kira Karika, soalnya Ika sama Rika itu kan gak jauh beda. Terus aku cuma Ika, oh Ika, Ika katanya teman sebelahku gitu kan. Oh aku, aku langsung kayak masuk lagi, alhamdulillah. Berarti aku masih dikasih kepercayaan lagi untuk menjalani ini. Seneng lah, maksudnya setiap terpilih jadi senbatsu itu pasti senang. Dan aku masih diberi kepercayaan lagi buat masuk ke single BM48. Mungkin itu emang dari kerja keras aku dan dukungan fans juga ngaruh gitu. Jadi aku harus harus mempergunakan kesempatan ini dengan baik dan nggak boleh nyanyiin. Alhamdulillah sih seneng banget ya, karena kan kemarin habis ada single baru kita, Gengham Check. Terus pas diumumin itu, waktu itu aku lagi di bandara sama kayak baru pulang dari mana ya waktu itu? Baru pulang dari suatu tempat, sama ada Kamelody, ada Narisha, ada Yuki, ada macam-macam kan. Terus Kamelody bilang ke aku, Vin udah tau belum ada lagu baru? So aku kan kaget kan, lagu apaan gitu. Terus pas dikasih tahu ternyata Kokoro no Plakar. Nah aku sebelum dikasih tahu udah pernah dengar lagu itu, maksudnya di EGB kan udah dikasih tahu kan lagunya memang, jadi aku udah tahu. Terus pas dengan kita dapet lagu itu aku seneng banget. Terus dibilang kan kamu dapet posisi ini, terus iya pokoknya seneng banget karena di lagu ini aku dapet posisinya Matsu Irena. Terus aku seneng banget gitu dapet posisi. Karena ini kan aslinya lagu dari AKB48 yang jelas dari bahasa Jepang, dan kita tuh dibawakan dalam bahasa Indonesia. Jadi istilahnya mungkin siapa tahu ada orang-orang dari luar yang benar-benar penasaran sama JKT48, terus ngeliat single terbarunya, terus ada cuplikan-cuplikan budaya Indonesia, terus ada yang tertarik, dan kita bawa nama Indonesia juga, jadi senang. Apa? Konsepnya pas di lokasi. Konsepnya sih lumayan lucu ya. Jadi kayak ada awan-awan gitu. Jadi sebenarnya kita kayak beda gitu. Cuma kan bajunya kuning gitu. Jadi kayak apa ya? Cuma sensasi mungkin yang ada awan gitu ya. Bukan beda. Tapi emang unik banget sih. Jadi kita dunia tuh bukan cuma di satu tempat, aja gitu, kayak di atas gedung, ada di dekat rumah-rumah yang menunjukkan Indonesia banget, ada juga yang namanya, pokoknya banyak banget macam-macamnya. Konsepnya gitu. Kan kita settingnya ada di rooftop, dimana kita ngedance di tengah-tengah sinar matahari yang lagi panas-panasnya banget tuh. Jam berapa ya? Jam 10-an ya, 11. Jam 10, jam 11-an gitu, dan itu kita ngedance barengan sama fans gitu. Jadi kan kita mengundang fans juga untuk berpartisipasi dalam pembuatan video klip ini seperti tahun lalu di Fortune Book yang Mencinta. Jadi fansnya juga flash mob bareng kita gitu ya. Jadi ngedance sama-sama walaupun panas tapi senang gitu. Senang karena fansnya juga semangat gitu. Nggak mungkin lah kalau misalnya fansnya semangat, kitanya nggak semangat, kita pasti sama-sama semangat. Oke, kamera roll, sound oke, oke, sound please, oke, action. Tadi kita single baru kita yang sama kayak yaitu Kokoro no Plakar. Ya, jadi syutingnya tuh 2 hari, kalau kemarin 2 tempat gitu, dan yang pertama itu bukan sama kayak yang hari ini cuma sama member gitu, tapi itu di salah satu tempat wisata di Indonesia yang nggak ada.
semacam teropong gitu, terus kayak kita tuh ngeliatin isi hati orang-orang gitu, kira-kira isi hati mereka tuh apa ya. Jadi tuh aku ngerasa kayak kayak malaikat yang di atas awan terus ngeliatin isi hati orang-orang di bawah sana gitu. Lucu deh pokoknya. Jadi kayak ngeliatin isi hati kalian tuh, misalnya kayak kalian mau sini gitu atau apa gitu. Panas. Panasnya gila, padahal kita syuting dari baru jam 8 ya, 8-9an, tapi itu panasnya kayak dari jam 12 siang. Dan itu semuanya gosong. Terus kan kalau misalnya bajunya itu kan ada kayak gelang gitu kan. Terus pas kita copot gelang, semuanya kita pada gelang gitu loh, jadi yang ini hitam, ini putih. Jadi kayak udah lumayan gitu. Nah, terus begitu apa ya, pas yang di saat di indoor itu palingan kayak yang cuman nggak ada sih, kita dipikirin kayak set awan gitu, jadi kita kayak lagi di atas awan gitu kan. Suka baju juga sih, soalnya bajunya lucu banget, kayak princess gitu loh. Terus apa, di narinya bisa nari bareng-bareng, jadi nanti kalau pas teater atau di perform apa nanti bisa nari bareng-bareng gitu, kayak fortune cookies. Aku suka konsepnya. Soalnya konsepnya itu pas waktu lagi syuting di studio gitu kan. Itu tuh kita tuh kayak ada di atas awan, di awan, di setengah awan. Kayak imajinasi lagi. Nah, terus kita juga kayak adegannya tuh kayak kita tuh kayak ngeliatin ke bawah pakai teropong gitu, kayak kita lagi ada di atas awan, terus kita ngeliatin ke bawah bumi gitu, kalau ada orang kayak lagi ada gantung, kita liatin sambil ketawa-tawa gitu. Nah, itu konsepnya bagus, beda sama yang lain. Kalau aku paling suka ini lirik lagu sama aransemen lagunya. Soalnya benar-benar gampang isi listening banget gitu. Jadi kan kalau di Indonesia tuh lagu-lagu yang kayak gini tuh bisa gampang diingat sama orang gitu. Jadi pasti orang kalau denger lagu ini pasti langsung bisa ingat begitu gitu. Ya, jadi JKT48 mendapatkan single terbaru yang berjudul Kokorodoro Plakat, yang sama kayak AKB48 tanggal rilisnya. Jadi di AKB48 nanti rilis tanggal 27. Nah, di Jakarta juga bakal dirilis tanggal 27. Karena ini kita udah lama banget ya, terakhir kan Koizuru Fortune Cookie. Terus ternyata kita tahun ini juga dikasih kesempatan buat bawain lagu yang bertema Flash Mob dan ditanggalin bareng juga sama AKB48. Ini seneng banget ya, kehormatan juga buat kita karena ini kan tanggung jawab yang besar juga, dan kita juga emang mempersiapkannya buru-buru gitu dari semuanya. Tapi kita buru-buru ini seneng kok, karena ya kita kan bareng AKB48 itu juga seneng banget bisa dikasih kesempatan, dan kita pasti berusaha keras agar nanti tanggal 27 pengumuman single terbarunya tuh bakal wah banget dirilis. Papan penanda isi hati ini bercerita tentang jadi ada suatu saat ketika seseorang itu nggak bisa mengungkapkan sesuatu yang ada di pikirannya gitu. Nah, AKB48 ini mengajak gitu loh di lagunya, kalau nggak bisa ngomong, udah tulis aja gitu di plakat itu. Jadi kalian bisa nulis terus kalian tunjukin ke orang itu. Jadi kalian nggak malu kan, kalian cuma nunjukin doang, nanti dia yang baca gitu. Jadi cerita gitu agar maksudnya daripada nggak ngomong nih, jadi mending kalian berusaha dengan cara itu gitu. Single ini tuh menceritakan tentang seseorang yang nggak berani ngomong, yang nggak berani mengungkapkan. Jadi dia mengungkapkan lewat sebuah apa sih plakat. Ya, jadi dia mau mengungkapkan rasa isi hatinya lewat